warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq litarajini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahu azim. Nabi Daud sehari puasa sehari, tidak, atau ayamul bid 3 hari setiap bulannya, silakan. Ini nanti ketika Ramadan sudah tidak, kaki sudah terbiasa dengan amalan-amalan. Di samping itu juga amalan-amalan yang lain yang sunahkan oleh Rasulullah, ya banyak baca Quran, tadabbur Quran dan lain-lain, dan amalan-amalan yang lain yang disunahkan itu, insya Allah akan lebih bagus, dilipat gandakan oleh Allah SWT sesuai dengan tingkat keikhlasan yang kita amalkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, saya panggil begitu saja ya, untuk iman waktu rahimahullah. Saya pilih surat Al-Isra ayat 1 sama saja dengan yang disampaikan oleh Qori'ah tadi, bagus sekali, luar biasa. Itu yang sebagai landasan kami di dalam akan menyampaikan materi kali ini. Meskipun ada 2 hal, yang pertama menyinggung tentang Rajabiyah, yang kedua tentang sesuai dengan tema yang diminta oleh Rafiz, penguatan atau ghirah salat. Hadirin rahimakumullah, salah satu mukjizat Rasulullah SAW di samping Al-Quran yang luar biasa itu, saya singgung dulu Al-Quran supaya kita juga paham tentang kitab suci kita. Al-Quran disebut mukjizat, itu adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh penganutnya. Ditanya 30 juz, 114 surat, sekitar 6.666 ayat. Banyak hafidhah yang menghafal Al-Quran dari ketika Al-Quran diturunkan sampai nanti akhir zaman. Allah akan tetap jaga. Sesuai dengan bunyi surat Al-Hijr ayat 9 itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran itu, dan Allah menjaga sampai akhir ayat, sampai akhir kiamat. Jadi kemurniannya dijaga dan bisa dihafal oleh penganut. Jadi satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh penganutnya adalah Al-Quran. Kita bisa riset di mana saja, kapan saja tentang kitab suci selain Al-Quran yang bisa dihafal, insya Allah hanya Al-Quran. Ini kita mesti bersyukur dan bangga jadi umat Islam yang mempunyai Al-Quran yang bersih sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk hidup kita. Jadi jangan ragu lagi untuk selalu belajar dan belajar kitab suci. Nah, itu yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia wal akhirah. Insya Allah hidup kita on the track, ada jalur yang benar apabila kita selalu belajar dan menteladani mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang satu saya singgung sedikit saja, yang kedua tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj yang Allah abadikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa ila akhir ayat. Diawali dari bunyi atau kalimat atau kata yang mengandung kemahasucian Allah SWT, itu diikuti oleh peristiwa yang luar biasa. Yang luar biasa. Isra Mi'raj itu terjadi sekitar 10 tahun kenabian.
kita kalau itu Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40, kalau 11 atau 10 tahun lebih dari Rasulullah umurnya 21 atau 50. Allah berikan semacam apa ya, healing ya, kalau dalam sekarang refreshing atau healing. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu ada latar belakangnya. Ketika itu yang sangat membuat Rasulullah gulana sedih sebagai manusia biasa. Beliau adalah Rasul tapi juga manusia biasa. Manusia biasa yang menjadi Rasul. Paman beliau yang namanya Abu Thalib yang mensupport perjuangan baik harta maupun keamanan. Allah sebagai manusia pasti sedih ditinggal oleh orang yang dicintai, orang yang mensupport dalam hidup. Pasti itu natural manusia. Tidak lama kemudian ditinggal istrinya yang tercinta, Siti Khadijah, yang sudah setia menua bersama beliau selama kurang lebih 28 tahun, juga dipanggil Allah SWT. Jelas bagaimana manusia biasa sedih. Itu akan mempengaruhi di dalam gerakan yang utama beliau adalah dakwah, mempertahankan Islam di Mekah dan sebaik-baiknya. Jadi Allah tahu, Allah sangat paham keadaan hamba yang namanya Muhammad SAW. Jadi itu di Mi'raj, nanti Isra kan, mana Isra Mi'raj ini sedikit saja, nanti intinya adalah kita masalah sholat. Hal yang sangat luar biasa, jamaah hadirin rahimakumullah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram letaknya di Mekah, di Masjidil Aqsa di Palestina. Itu jaraknya ini sebagian ulama ada yang berbeda, ada yang 1.200 km, ada yang mengatakan 1.500 km jarak antara Mekah ke Palestina. Ketika itu satu-satunya kendaraan atau alat transportasi yang lazim digunakan pada waktu itu adalah unta. Unta sehat yang digunakan untuk transportasi ke Mekah sampai Palestina itu bisa ditempuh 40 hari perjalanan normal. Kalau normal 40 hari. Tapi Allah Maha Kuasa. Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sekitar 1.500 km ditambah Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha kurang dari 1 menit. Itu akal sehat indera kita gak nyampe, karena itu porsi iman. Itu berita-berita seperti ini diberitakan kepada orang yang beriman. Begitu mendengar kisah seperti itu, ada 3 golongan umat yang terjadi ketika itu. Ada golongan pertama yang yakin seyakinnya bahwa peristiwa itu benar adanya, termasuk Abu Bakar. Maka Abu Bakar dan gelar Abu Bakar karena membenarkan peristiwa. Dikala sebagian yang lain ada yang meragukan, ada yang lari atau tidak mempercayai, sehingga dia tidak mengikuti, tidak mempercayai peristiwa yang terjadi itu. Murtad. Tidak 3 golongan. Berita itu diberitakan dalam Al-Quran sampai sekarang itu sebagai ibrah bagi kita, bahwa sekalipun berita-berita itu berasal dari Al-Quran, keadaan umat sekarang juga ada yang meyakini kebenarannya, ada yang meragukan, dan juga ada yang menolak. Nah, kita terlepas yang mana? Mudah-mudahan orang-orang yang termasuk golongan-golongan seperti Abu Bakar As-Siddiq, begitu Quran kita dengar kepada sam'ina wa sam'an wa ta'atan, kita tidak ada kata lain kecuali taat dan patuh. Esensi yang kedua di dalam Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Satu-satunya perintah Allah yang langsung ditimpakan pada Rasulullah, pada Nabi Muhammad SAW adalah Isra Mi'raj, perintah sholat. Yang lainnya bisa melalui malaikat Jibril atau lewat yang lain. Tapi perintah sholat Allah panggil Nabi Muhammad SAW langsung ke hadapan Allah SWT untuk menerima perintah, karena begitu pentingnya sholat di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang pertama, sholat adalah sebagai tanda kita supaya kalau sudah disyariatkan berarti ada konsekuensi logis hukumnya. Jadi perintah dari konsekuensi logis hukumnya, kalau dijalankan tentu akan mendapat kebaikan, pahala dan seterusnya. Kalau ditinggalkan akan dosa dan mendapat balasannya setimpal dengan apa yang kita tinggalkan itu. Itu konsekuensi logis dari hukum yang sudah disyariatkan. Tadi dibacakan juga bahwa sholat adalah sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan hadirin jamaah rahimakumullah, kita diciptakan Allah di dunia ini fasilitasnya lengkap. Allah give us everything for free, semuanya bebas, gratis. Bayangkan kalau udara, oksigen, air, bumi, apa yang kita beli, betapa mahalnya itu. Allah perintahkan cuma bersyukur. Jadi sholat itu adalah salah satu bukti atau bentuk kita bersyukur kepada Allah SWT. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, beliau adalah maksum adanya. Kalau kita kan maklum, Rasulullah itu maklum, iya, maksum dari kita maklum, sudah dijamin masuk surga, tetapi dalam melakukan sholat. Kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi dan amalan-amalan syariahnya, sholat beliau berlama-lama sampai kakinya bengkak. Bahkan para sahabat banyak yang mengikuti belakangnya kan. Setelah Al-Fatihah, ya Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Dipikir Al-Baqarah baru, mungkin rukuk balik. Masih lanjut Ali Imran. Sahabat juga mikir, pada Ali Imran itu bagus rukuk. Orang sampai berlama-lama. Sahabat pun banyak yang tidak tahu. Tapi Rasulullah, padahal sudah dijamin masuk. Apa? Jawab beliau, ya Rasulullah, engkau adalah hamba yang dimuliakan Allah, sudah dijamin masuk surga. Kenapa masih berpayah-payah? Tidakkah saya ini boleh menjadi orang atau hamba yang bersyukur? Sama Rasulullah. Tidak boleh menyiasati jadi hamba yang bersyukur. Ini salah satu esensi di dalam kita sholat, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan sholat yang dilakukan oleh kita, ya, yang kita lakukan ini harganya bukan untuk Allah, kembali kepada kita masing-masing. Kita manusia seluruh bumi ini mau iman semua, tidak akan meninggikan derajat Allah, tidak akan menambah singgah sana ketuhanan Allah. Semuanya kafir, kalau dia tidak akan turun derajat Allah. Jadi sholat kita kembali ke kita masing-masing. Yang berikutnya, ada hadis yang sangat populer, terkenal. Awalu ma yuhasabu bihi abdul yawma awal muhasabu bihi yaumil qiyamah as-shalah fa in saluhat sallu saru amali fa in fasadat fasadat saru amali. Salat itu adalah amal yang pertama dihisab di hari kiamat. Pertama kali. Jadi tolak ukur. Jadi kalau rapor sholatnya bagus, semua amalannya dihitung bagus. Kalau sholatnya jelek, sholatnya rusak, yang lainnya dihitung rusak. Ini kan sangat membahayakan kita. Pertanyaannya, hadirin semua, ya anak-anak, bagaimana dengan sholat 5 waktu? Sehari semalam 5 waktu, tidak butuh waktu banyak. Jadikan prime time. Apa prime time? Menit, jangan sisa waktu. Ya, pertanyaan tadi ini tanya aja pada diri sendiri. Siapa yang subuh tadi berjamaah yang pria? Jawab dewe, kapan dewe. Terus duhurnya nih bagaimana? Asar, maghrib, isya. Hikmah hari ini saya datang wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dalam rangka saling mengingatkan sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Kita saudara, kita seiman, sama-sama menjaga diri. Di sholat adalah tolok ukur amal kita nanti diterima atau ditolak yang lainnya tergantung sholat kita.
Yang masih bolong-bolong segera bertobat. Usahakan untuk tetap menjalankan sholat sesuai dengan waktu. Karena salah satu amal yang paling Allah suka adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktu. Lebih baik awal. Yang penting tidak nyorok waktu yang lain. Itu namanya ala waktiha juga. Dan ini juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ngantor di tepat waktu, yang kerja tepat waktu. Jangan bolos. Ini maksudnya sholat atau Islam sebagai hudan dinas itu menginspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu ulama mengatakan khusyuk dalam sholat itu ya begitu, salah satunya bukan sekedar konsentrasi atau fokus dalam satu titik perhatian, tetapi sholat kita, takwa kita di dalam sholat, kita di bawah dalam di luar sholat, namanya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Allah jamin berbahagia, mulia orang yang khusyuk di dalam sholatnya, bukan sekadar khusyuk konsentrasi dalam sholat, tapi di luar sholat. Contoh lagi seperti ibu-ibu ya, wanita di dalam sholat tidak, yang boleh tampak hanya telapak tangan dan muka. Begitulah kehidupan sehari di luar sholat. Sholatnya takwa, begitu habis sholat gojai. Populer, apa mbak populer? Itu namanya nggak tahu, tidak sinkron. Jadi sholat kita dibawa di luar. Hikmah tentang sholat luar biasa kalau kita kupas. Ini 4 SKS nggak cukup mas. Ya. Jadi sebelum sholat diajari kata haram, bersuci, suci badan, suci tempat, suci pakaian kita. Islam mengajarkan kebersihan. Jadi kalau yang mayoritas Islam sini sekolahnya kok sampai kumuh, berarti Islamnya tidak dapat. At-tahuru syatrul iman. Cleanness is a part of faith. Jadi kebersihan itu bagian dari iman. Jadi mengaku beriman, cakep. Ya ini sudah bagus, luar biasa. Istiqomah yang dipertahankan kebersihan. Islam cinta kebersihan. Islam itu tidak kumuh. Islam itu gagah. Islam itu keren. Gitu. Amalkan itu. Kita dididik untuk haram, untuk bersuci, begitulah kehidupan kita sehari-hari. Rumah boleh jelek tapi bersih. Baik boleh, jelek boleh tapi bersih. Islam seperti itu. Ya. Jam berapa mas? Ayo sambung. Siapa? Sambung nggih. Nanti itu dikontinue, gitu nggih. Lain, Mas Ari. Intinya, mari jaga sholat karena akan membahagiakan kita itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita juga memohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadilah sholat sebagai solusi kehidupan. Terakhir dalam sholat diakhiri dengan salam, tebarkan kedamaian, jangan ada bully di antara kita. Islam itu damai sambil lembut. Oke, jam 8 singkat, insyaallah itu yang kita sampaikan. Insyaallah bisa kita bermusyawarah atau silaturahim lagi di waktu yang akan datang atas izin Allah juga. Nasrul dan Allah bapak pengkori kepada mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.